Jenis data. Jenis data penelitian terkait dengan sumber data dan pemilihan metode pengumpulan data. Data penelitian dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama data subjek, data fisik, dan data dokumenter. Data subjek atau self-report data. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian responden. Data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau kelompok, bisa dalam wujud laporan lisan, tertulis, dan ekspresi. Data fisik merupakan jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik, bangunan, buku, senjata. Data fisik dalam penelitian bisnis dikumpulkan dari metode observasi. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat dalam bentuk laporan program, memuat apa dan kapan kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian, dikumpulkan melalui metode observasi dan dihasilkan melalui konteks analisis antara lain berisi kategori isi, telah dokumen, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian. Sumber data. Data primer diperoleh langsung dari sumber asal, tidak melalui media perantara. Ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu yang pertama metode survei dan yang kedua metode observasi. Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh, dicatat, atau oleh pihak lain. Penelitian data sekunder. Metode penelitian yang umumnya menggunakan data sekunder adalah penelitian arsip yang memuat kejadian masa lalu atau historis. Pengumpulan data relatif lebih cepat dan murah dibandingkan data primer. Data sekunder tidak dirancang untuk memenuhi penelitian khusus atau tertentu. Oleh karena itu, sebelum menggunakan data sekunder harus melakukan evaluasi apakah data sekunder yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan peneliti. Aspek data sekunder yang harus dievaluasi peneliti. Yang pertama yaitu kemampuan data yang tersedia untuk menjawab masalah atau pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu kesesuaian antara periode waktu, tersedianya data dengan periode waktu yang diinginkan dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian. Yang ketiga yaitu kesesuaian antara populasi data yang ada dengan populasi yang menjadi perhatian peneliti. Yang keempat yaitu revelasi dan konsistensi unit pengukur yang digunakan. Contohnya yaitu biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan data sekunder. Kemungkinan bias yang ditimbulkan oleh data sekunder dapat tidaknya dilakukan pengujian terhadap akurasi pengumpulan data. Tujuan penelitian dengan data sekunder. Ada 2 kategori tujuan penelitian bisnis yang umumnya menggunakan data sekunder. Yang pertama yaitu mengungkapkan fakta atau fakta fikdin. Yang kedua yaitu penyusunan model atau model building. Tipe data sekunder. Data internal. Dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan dalam satu organisasi. Data eksternal adalah disusun oleh suatu identitas, misalnya BPS. Berdasarkan penerbitnya, data sekunder eksternal dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu buku, jurnal, terbitan prodik. Yang kedua yaitu terbitan yang tidak dipublikasikan oleh instansi pemerintah. Yang ketiga yaitu terbitan yang dikeluarkan media massa atau perusahaan. Penelusuran data sekunder dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu penelusuran secara manual untuk data dalam format kertas hasil cetakan. Yang kedua yaitu penelusuran dengan komputer untuk data dalam format elektronik. Metode survei. Ada 2 teknik pengumpulan data dengan metode survei, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pernyataan lisan kepada subjek penelitian. Beberapa metode wawancara yaitu wawancara tatap muka, via telepon, metode kuesioner secara personal, dan via pos. Metode observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek, orang, objek, atau benda, atau kejadian secara sistematik tanpa adanya pernyataan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Data lebih akurat dan dapat menghasilkan lebih rinci. Tipe observasi. Yang pertama itu observasi langsung, dilakukan langsung oleh peneliti. Yang kedua yaitu observasi mekanik, dilakukan dengan bantuan peralatan mekanik. Contohnya kamera foto dan video.